Churchill. Sergeant Reese, I'd like to request... Get ready! Sono italiano. Good. What Io did you sono say? vostro amico. Sit down! Coney Island! Yo, halo guys, kembali lagi dengan Sherwin Dan saya Evan. Cerita nyata kali ini berlatar di masa berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana para tentara Amerika yang masih berada di Italia harus berusaha bertahan dari serangan tentara Nazi yang masih hidup. Ya bener Win, mereka secara rutin melakukan patrol dengan tujuan mencari dan menemukan pertahanan ataupun para tentara Nazi yang tersisa. Singkat ceritanya gini guys, yaitu pasukan patroli Amerika yang diwakili oleh Merson, Heisman, Wahlberg, dan juga Joyner bertemu dengan seorang warga lokal yang tahu keberadaan pasukan Nazi. Mereka pun akhirnya mengikuti arahan dari orang itu, namun sayangnya selama perjalanan mereka diawasi oleh sniper musuh. Apa yang terjadi selanjutnya? Langsung saja, ini dia alur cerita film PIS tahun 2020. Di akhir Perang Dunia Kedua, beberapa tentara Amerika yang tengah menduduki Italia sedang berpatroli, dan tanpa disangka mereka berpapasan dengan kereta kuda. Saat akan diperiksa, tiba-tiba seorang tentara Nazi keluar dan berhasil menembak dua tentara Amerika yang saat itu berada di baris depan. Tanpa menunggu waktu lama, Sesandris yaitu pimpinan patroli menembak mati tentara ini, sekaligus pacarnya yang terus-terusan berteriak histeris. Setelah kejadian itu, para tentara Amerika kembali ke markas. Sesandris melaporkan kematian kedua anggotanya, tetapi ia mengatakan bahwa keduanya mati karena melawan perampokan yang dilakukan oleh tentara Nazi. Sangat disayangkan guys, atasannya itu tak begitu peduli dengan kematian dua anggotanya. Ia lebih mementingkan agar Sesandris kembali berpatroli dan membunuh lebih banyak lagi tentara Nazi yang berkeliaran di luar sana. Tak berserang lama, Sesandris memanggil semua bawahannya untuk kembali berpatroli. Dalam perjalanan itu, Merson sesekali berhenti karena ternyata kakinya mengalami luka lecet yang cukup parah. Setelah jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah jejak panser yang diperkirakan baru 1 hari melewati jalan tersebut. Sesandris kemudian meminta Trotman untuk melaporkan penemuan jejak tersebut kepada pusat, karena ia yakin musuh tak jauh dari sana dan bisa saja melakukan penyergapan. Saat itu pusat memerintahkan agar patroli dilanjutkan, dan Reese beserta anak buahnya kembali berjalan mengikuti jalan tersebut guys. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang warga lokal bernama Angelo. Mereka semua langsung bersiaga dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan musuh atau bukan. Angelo dengan bahasa lokalnya menjelaskan kalau ia melihat para tentara Jerman naik ke gunung, dan ia pun bersedia untuk menunjukkan tempatnya. Germans are, see? Sì, sì. Tedeschi Tedeschi. molto pericolosi. See? Mendengar itu, Sesandris segera memerintahkan Merson untuk memimpin patroli ke gunung dengan membawa 3 orang lainnya yaitu Ars, Joyner, dan Heisman. Sebenarnya Merson sedikit ragu karena menurut Angelo ada banyak tentara Nazi di gunung itu. Akhirnya Trotman sebagai bagian radio ikut juga agar nantinya kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi dengan markas. Tetapi Sesandris tak peduli guys dan tak mengizinkan Trotman untuk ikut bersama mereka. Let's go. Walk long. Big mountain. Akhirnya tak ada pilihan lain. Merson pun berangkat dengan ketiga temannya yang dipandu oleh Angelo. Mereka semua terus berjalan melewati pegunungan terbuka dan juga hutan yang penuh dengan pepohonan. Semua yang ada di sana berjalan sambil mengawasi keadaan sekitar, kecuali Ars yang terus-terusan mengobrol menyalahkan Sesandris yang telah membunuh orang tak bersalah, yaitu pacar dari tentara Jerman yang tadi di awal film. Setelah jauh berjalan, mereka sampai di sebuah jembatan. Angelo yakin bahwa jembatan tersebut aman untuk dilewati. Tapi ketiga teman Merson tak setuju, karena menurutnya jembatan itu sangat terbuka dan bisa menjadi target mudah bagi sniper. Karena tak ada pilihan dan jalan lain, akhirnya Merson menyuruh Angelo agar menyeberang lebih dulu untuk memastikan keadaan telah aman. Setelah Angelo berhasil menyeberang, Merson memberanikan diri untuk menyusul dan rupanya ia juga berhasil sampai di seberang. Kemudian satu persatu dari kawanan Merson akhirnya berhasil melintasi jembatan. Tetapi ketika hendak melanjutkan perjalanan, Heisman tak sengaja menginjak ranjau hingga kehilangan sebagian besar tubuhnya. Sayangnya ia tak berhasil diselamatkan guys, walaupun telah mendapatkan suntikan morfin. Semua orang menjadi panik, termasuk Joyner yang menyalahkan dan menyangka kalau Angelo adalah suruhan Jerman. Karena takut ada tentara Jerman yang datang, akhirnya Merson pun memerintahkan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan selanjutnya, Merson sedikit berbincang dengan Angelo, yang ternyata dia ini mantan kapten Perang Dunia Pertama. Namun di sana banyak penjelasan yang tidak dimengerti oleh Merson, karena Angelo kebanyakan menggunakan bahasa Italia. Tak lama kemudian, mereka pun melihat mayat tentara Amerika yang telah mati, membeku setelah tertembak sniper. Mereka pun segera meningkatkan keamanan, hingga sampai di tepi sungai untuk beristirahat. Saat itu mereka mulai menyadari bahwa misi ini merupakan misi bunuh diri. Namun ya mau gimana lagi guys, mereka juga tidak punya radio untuk mengabari pusat. Perjalanan kembali dilanjutkan dan Merson masih tetap percaya kepada Angelo. Sampai di suatu tempat mereka menemukan serigala yang sedang memakan bangkai, dan hal itu membuat Merson sadar
kalau saat ini mereka sudah berjalan sampai ke daerah Swiss. Namun saat semua termenung melihat serigala itu, tiba-tiba saja satu tembakan terdengar. Saat itu tidak ada satupun dari mereka yang tertembak. Mereka yakin itu adalah tembakan sniper yang jaraknya sangat jauh. Daripada berdiam di tempat, Merson akhirnya segera memerintahkan semua untuk berpindah ke arah lain. Nah, tak jauh dari sana guys, mereka menemukan api unggun dan mayat yang dianggap Angelo adalah mayat tentara Nazi. Mayat itu memiliki luka yang sama persis seperti mayat tentara Amerika sebelumnya, dan membuat Joyner bertanya, kenapa sesama Jerman harus saling membunuh? Joyner pun merasa kalau ada sesuatu yang tak beres, dan menganggap kalau ini semua adalah jebakan. Apalagi saat melihat ada banyak jejak yang mungkin saja mereka akan kembali. Memang guys, tak lama kemudian Merson mendengar suara kendaraan berat, dan Angelo juga mengakui suara tersebut adalah suara tank. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di desa Milo, yang merupakan desa dari Angelo. Dari kejauhan mereka melihat beberapa tentara Nazi yang sedang menembaki warga sipil yang tak bersalah. Namun karena kalah jumlah, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ars sendiri memutuskan untuk melaporkan kejahatan perang tersebut saat mereka berhasil kembali, sekaligus kejahatan Sesandris saat membunuh orang tak bersalah. Sayangnya guys, dalam perjalanan pulang, Ars tertembak oleh sniper yang tak diketahui asalnya, dan membuat Merson dan Joyner pun segera bersembunyi. Merson kemudian meminta Joyner melakukan tembakan pengalihan untuk mengalihkan perhatian saat mengevakuasi Ars. Luka tembak yang dialaminya ternyata cukup parah guys, sehingga darah terus-terusan keluar. Segala upaya terus dilakukan, sampai ia disuntik morfin agar bisa sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian, Ars mulai meracau dan mulai kehilangan kesadaran, sehingga mereka harus segera membawanya kembali. Joyner pun bertugas menggendong, sementara Merson membawa barang-barang. Selanjutnya mereka kembali melewati jalur yang sama seperti saat berangkat, dan berhenti di tempat mereka menemukan mayat Nazi. Di sana mereka membaringkan Ars, dan Merson mulai berjaga untuk memperhatikan keadaan sekitar. Saat itu Joyner mendapat ide guys, yaitu menggantung mayat Nazi untuk memancing sniper yang mungkin mereka ikuti. Ide tersebut kemudian disetujui oleh Merson, dan mereka segera bekerja sama untuk mendandaninya dengan perlengkapan milik Ars. Sayangnya mayat itu terlalu terlihat seperti boneka yang digantung. Hal ini membuat Merson mengambil keputusan untuk menjaga tempat tersebut. Sementara Joyner dan Angelo pergi untuk membawa kembali Ars ke markas. Angelo dan Joyner kemudian berjalan semakin menjauh, sedangkan Merson tetap siaga memperhatikan keadaan sekitar untuk memastikan tak ada yang mengikuti mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Joyner memutuskan beristirahat karena Ars terus-terusan berhalusinasi. Joyner yang memang dari awal tak percaya kepada Angelo memperingatkan agar jangan berani-berani mengarahkan jalan tersebut menuju markas Nazi. Joyner pun mengancam jika Angelo berani macam-macam maka ia tak segan-segan akan membunuhnya. Angelo membela diri, ia hanya mengatakan kalau dirinya hanya sebagai pemandu dan tak ingin melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Sementara itu, Merson mulai berhalusinasi dengan merasa dihantui oleh kejadian pembunuhan wanita kemarin. Ia begitu merasa bersalah dan tak percaya kalau dirinya sendiri bisa membiarkan pembunuhan itu terjadi begitu saja. Dalam usahanya menenangkan diri, Merson sempat tertidur sebentar dan terbangun ketika mendengar suara tembakan dari kejauhan. Ia segera melihat keadaan sekitar, kemudian mengambil teropongnya dan tampaklah seorang bersenjata mendekat ke arah tentara Jerman yang dijadikan umpan. Perlahan Merson menenangkan diri, kemudian dengan cepat ia menembakkan senjatanya. Setelah target terjatuh, Merson kemudian mendekati dan menemukan bahwa targetnya bukanlah tentara Nazi, melainkan hanya anak-anak lokal. Lagi-lagi ia begitu kecewa guys, karena kali ini ia sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap orang tak bersalah. Ia begitu trauma, walaupun pada kenyataannya anak Italia itu sudah menganggap tentara Amerika ataupun tentara Jerman adalah musuh. Pada akhirnya Emerson pergi menyusul Joyner, yang ternyata berhenti tak jauh dari tempatnya berada karena kelelahan membawa Ars. Ia kemudian meluapkan kekesalannya pada Angelo, yang tak tahu bahwa selama ini yang membutuhkan mereka adalah salah satu warga dari desanya sendiri. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan untuk kembali ke markas, sambil mendengarkan Ars yang masih sanggup mengajak mereka mengobrol saat dirinya sekarat. Joyner berulang kali mengingatkan agar Ars berhenti berbicara untuk menghemat energi, tetapi Ars tak mau mendengarkan karena merasa ia sudah berada di ujung maut. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka berhasil sampai ke markas, tetapi Merson menemukan bahwa Ars sudah tidak bernafas lagi. Joyner segera berlari, dan Merson segera memanggil medis untuk memeriksanya. Sayangnya nyawa Ars tidak lagi terselamatkan dan membuat Joyner marah. Atasan mereka pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Merson hanya bilang bahwa Sesandris adalah seorang pembunuh. Ternyata Sesandris baru saja meninggal 1 jam yang lalu karena tertembak sniper Nazi. Saat itulah ternyata satu fakta terungkap lagi. Karena ternyata Angelo adalah mata-mata Nazi yang dibayar untuk menggali informasi mengenai kekuatan Amerika yang ada di sana. Setelah itu, Merson diperintahkan untuk membunuh Angelo di tepi sungai. Akan tetapi, Merson berusaha membela dengan alasan Angelo sudah menepati janjinya,
menunjukkan di mana para pasukan Nazi berada. Sayangnya hukuman tetaplah hukuman, dan Angelo harus menghadapinya karena ketahuan menjadi mata-mata. Mereka berdua akhirnya pergi ke sungai, dan di sana Mason kembali dilema antara perintah dan juga rasa kemanusiaan. Dua kejadian sebelumnya membuat dirinya tak tenang, dan terus-terusan dihantui rasa bersalah. Dan kini di hadapannya, ia diperintahkan untuk melakukannya lagi. Mason semakin larut dalam suasana, hingga ia pun akhirnya menarik pelatuk senjatanya. Pada akhirnya ia memilih untuk tidak membunuh Angelo dan membiarkannya bebas pergi. Tak lama kemudian Joyner datang dan Mason mengatakan kalau ia sangat yakin kalau membebaskan Angelo adalah hal yang tepat. Ia juga menambahkan kalau saat ini dirinya merasa lebih tenang dan bisa menikmati rasa damai di hatinya setelah sekian lama berada di medan perang. Di akhir film guys, dijelaskan bahwa Mason terluka parah 6 bulan kemudian karena terkena serangan mortir saat melakukan patrol. Dalam kondisi berdarah dan nyaris meninggal itulah, Mason percaya kekuatan doa, dan tidak lama kemudian ia melihat seorang tentara Nazi dari kejauhan yang datang membantunya. Setelah perang usai, Mason juga berhasil bebas dari putusan pengadilan Amerika, karena telah membiarkan tawanan hukuman mati bebas. Dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini banyak guys, seperti Mason yang berjanji untuk menjaga perdamaian dan tidak melukai warga sipil. Hingga pada akhirnya mereka sangat tertekan ketika ia tak sengaja melanggar janjinya sendiri. Bener bang, kuarasannya seolah semakin diuji ketika ia harus membunuh Angelo yang sudah membantunya. Walau sebenarnya ia adalah mata-mata Nazi. Rasa kemanusiaan membuat ia akhirnya membiarkan Angelo hidup. Dan terbukti guys, rasa kemanusiaan itu berbuah baik ketika Emerson hampir tewas. Dan untungnya ada tentara musuh yang menolong. Ya udah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't